Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Babus Siyam. Wala tadhunnah idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Dan janganlah engkau mengira ketika engkau berpuasa, puasa itu hanya meninggalkan dari makanan, meninggalkan dari minuman atau al-jima', hubungan suami istri, faqat itu saja. Nah, tidak. Jangan sampai kita mengira kalau puasa itu di bulan Ramadan hanya meninggalkan daripada makan, minum, dan al-jima'. Tidak. Kalau kita memaknai puasa itu hanya ini, maka kita tidak akan sampai kepada hakikat dan visi misi di dalam puasa itu sendiri. Apa visi misi atau tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah tujuan dan visi misi di dalam puasa. Sedangkan kalau kita hanya memaknai puasa kita hanya tarku ta'am wasyarab wal wiqa', maka tidak akan sampai kepada derajat itu. Maka apa kata Nabi Rasulullah SAW? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atashu. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamih, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal atashu, melainkan lapar dan dahaga. Nah, ini sudah diwanti-wanti dari Rasulullah bahwasanya banyak orang yang berpuasa tetapi di dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan dahaga, lapar, hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka sangat merugi orang tersebut. Kenapa? Karena di dalam sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala, dia tidak mendapatkan bagian apapun, tidak mendapatkan pahala apapun. Maka penting kita mengetahui daripada hakikat puasa itu sendiri. Bagaimana seharusnya puasa itu? Bal tamamus shaumu bikaffil jawarihi kulluha amma yakrahullahu ta'ala. Nah, ini kesempurnaan puasa itu adalah mencegah semua anggota tubuh itu daripada apa-apa yang dilarang atau apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempurnaan puasa itu akan bisa tercapai kalau kita itu juga puasa al-jawarih. Semua anggota tubuh kita juga puasa. Artinya menahan diri sesuatu yang dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sampai kepada derajat la'allakum tattaqun. Bal yanbaghi an tahfadhal 'aina 'anil nadhari ilal makarih. Seharusnya ini ya, bagaimana anggota tubuh yang harus kita cegah terlebih dahulu selain puasa mata, telinga, lisan, tangan, dan semuanya. Pertama kita harus menjaga daripada mata. Bal yanbaghi an tahfadhal 'aina 'anil nadhari ilal makarih. Seharusnya seseorang itu menjaga matanya ya dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi puasa mata di bulan Ramadan kita selain tarku ta'am wasyarab wal wiqa', kita harus puasa juga daripada mata ini, melihat dari sesuatu yang dilarang, baik itu secara langsung ataupun di medsos. Kita menyangkanya tidak berbuat dosa, padahal kita rebahan, tetapi kita scroll medsos, TikTok, FB ataupun YouTube, tetapi kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.
sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, melihat yang bukan muhrimnya tetapi buka aurat, maka ini termasuk kita tidak mendapatkan tidak bisa mendapatkan bagian pahala dari sisi Allah dari puasa kita. Maka harus kita jaga pula. Maka kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Karena pandangan itu pandangan terlarang, yaitu beracun, dan itu adalah salah satu daripada anak panah iblis. Kenapa? Karena jalan tercepat untuk menuju hati itu ada dari mata. Menuju hati, jalan tercepatnya itu adalah mata. Maka harus jaga pandangan mata ini, harus kita jaga betul-betul. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, ya, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan kalian dan jagalah farji kalian. Ini anjuran daripada Allah SWT sebelum kita bisa menjaga wa yahfadzu furujahum, ya. Makanya yang disebut terlebih dahulu yaghuddu min absarihim, kita harus tundukkan dulu pandangan kita, baru kita akan bisa menjaga wa yahfadzu furujahum daripada farji kita. Bukan hanya al-mu'minin, ya, bukan hanya laki-laki saja yang harus menundukkan, tetapi perempuan pun sama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Itu di ayat selanjutnya. Lah, ketika kita betul-betul memahami hakikat di dalam puasa, ketika kita betul-betul memahami hakikat puasa, yang memaknai puasa itu bukan hanya tarku ta'am wa syarab wal wiqa saja, ya, maka kita akan mencapai derajat puasa yang sempurna, yaitu puasa semua anggota tubuh kita. Semua anggota tubuh kita, salah satunya juga adalah menjaga mata. Kalau bukan bulan Ramadan, kapan lagi kita akan memperbaiki diri? Karena Ramadan adalah momen bagi kita untuk memperbaiki diri. 1 tahun 12 bulan, ada 1 bulan Allah buat bulan Ramadan untuk training, untuk pelatihan bagi diri kita, menjauhi hal-hal yang dilarang, kemudian mempermudah kita untuk beribadah. Surga dibuka selebar-lebarnya, neraka ditutup serapat-rapatnya. Sungguh merugi orang yang sampai kepada bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan rahmatnya Allah SWT. Maka ini dapat bagian daripada celaan daripada malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah naik mimbar, berkata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang sampai kepada bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah SWT, tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Amin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika kita menjaga mata kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT di bulan Ramadan, faman tarakahu khaufan minallah azza wa jalla. Kalau kita memang benar-benar itu menjaga mata kita karena takut kepada Allah SWT, maka Allah, apa yang akan Allah berbuat kepada kita? Atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Maka Allah akan mendatangkan di dalam hati kita keimanan yang manisnya, yang sangat manis, rasanya sangat manis. Itu ya. Kalau kita belum bisa mendapatkan rasa manis di dalam ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, bisa jadi itu adalah karena disebabkan mata kita yang tidak dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Baik itu kita melihat suatu aurat yang bukan muhrim kita, ataupun melihat dengan pandangan kepada saudara kita
meremehkan, pandangan hina kepada saudara kita, pandangan merasa diri kita lebih mulia daripada saudara kita. Itu adalah pandangan-pandangan yang harus kita hindari. Kalau kita takut karena Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kita kenyamanan dalam ibadah, iman yang manis. Ketika baca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, bahagia, hidup kita menjadi berkah, zikir kita, sholat kita, semuanya ibadah kita itu merasa tenang dan bahagia ketika kita betul-betul menjaga hal ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.